Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, dengan sukacita kami hadir kembali supaya bisa berbagi tentunya hal-hal yang penting, hal-hal yang sangat diperlukan oleh manusia. Berbagi apa itu? Berbagi tentang kasih Tuhan. Karena kami mengalami kasih Tuhan, maka kami harus bersaksi sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan dalam Matius 28, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajarlah seperti apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, mengalami kasih Tuhan itu adalah hal yang sangat utama dan yang paling penting. Sebab banyak manusia lupa ataupun tidak mengerti akan hal ini. Mereka menganggap mendapatkan uang banyak itulah hal yang terpenting. Itu karena manusia tidak memahami kebenaran, ya. Memiliki uang banyak tidak terlalu penting karena uang tidak bisa digunakan setelah kita mati. Jadi uang juga tidak bisa dibawa masuk ke dalam kuburan. Karena uang itu tidak ada gunanya, masuk dalam kuburan cuma jadi tanah dia, ya. Jadi uang itu hanya sementara. Nah, manusia seringkali tertipu oleh dunia ini. Dunia membawa manusia terlalu sibuk mencari uang sampai tidak ada batas waktunya. Karena itulah dunia ini dunia yang tersesat. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, maka itu adalah hal yang terutama. Kenapa? Karena kasih Tuhan bisa bawa kita ke surga. Uang banyak tidak bisa bawa kita ke surga. Uang banyak hanya bisa bawa naik pesawat. Uang banyak hanya bisa bawa kita beli rumah. Uang banyak hanya di dunia ini. Hanya bisa menikmati hal-hal yang sementara. Tapi kalau kasih Tuhan itu bersifat kekal, artinya kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dalam surga, ya. Jadi itulah yang menjadi kerinduan kami dan itulah yang menjadi kebaikan Tuhan yang harus kami ceritakan supaya teman-teman sekalian juga bisa mengalami apa yang kami alami. Dan pendidikan yang tinggi juga tidak terlalu penting. Pendidikan yang tinggi hanya bisa membuat handphone, bisa membuat teknologi, bisa membuat pesawat, tapi pendidikan yang tinggi tidak bisa bawa masuk ke surga, tidak bisa membawa manusia masuk ke surga. Ya, karena pendidikan yang tinggi hanya belajar matematika dan lain-lain, hanya bisa bikin teknologi itu. Tapi kalau naik pesawat, manusia tidak tahu jalannya ke sana. Kalau mau menuju ke surga, manusia tidak tahu jalannya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, lewat kesaksian ini, kiranya menjadi berkat, bisa menolong kita semua, bisa membawa kita kepada pengertian yang benar terhadap firman Tuhan, supaya Anda pun bisa melihat bahwa siapa Tuhan Yesus, karena dia sesungguhnya adalah jalan kebenaran dan hidup yang bisa membawa manusia ke surga. Dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Di bawah kolong langit ini. Saya percaya semua teman-teman yang menyaksikan acara ini masih tinggal di bawah kolong langit. Belum pindah di atas langit kan? Nah, kalau di bawah kolong langit ini, dengarkan, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita akan dengarkan bagaimana kesaksian seorang narasumber yang tadinya tidak mengenal Tuhan, bahkan dari iman yang berbeda. Nah, bagaimana beliau bisa menjadi percaya Tuhan Yesus? Kita akan dengarkan kesaksian daripada Ibu Siti Kopipa, ya.
Karena dari nama beliau saja kita sudah bisa tahu latar belakangnya dari non-Kristen. Selamat malam Ibu Siti. Salam Pak, salam. Salam, apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Ya, Baik. haleluya. Terima kasih Ibu Siti sudah hadir dan Sama-sama. ya, pada malam hari ini teman-teman Ibu Siti akan menceritakan bagaimana perjalanan imannya dari iman yang tidak percaya Tuhan Yesus dan sekarang bisa menjadi percaya, bahkan sekarang juga ikut memberitakan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Siti menceritakan mulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu Siti. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan kabar baik. Biar semuanya boleh di dalam damai sejahtera Allah, saya mau lepas berkat dulu. Alaikumun nikmatu wassalamu minallahi abinna wa minna robba Yeshu al-Masih. Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, saya menyampaikan kesaksian mulai dari latar belakang saya dulu. Jadi nama saya Siti Kapipah. Dari nama depan saya sudah tahu saya berasal dari mana. Dan sekarang puji Tuhan nama saya menjadi Siti Sarah Kapipah. Lalu saya suka sekali dipanggil Princess Siti Sarah. Itu sebutan saya buat diri saya setiap pagi. Bagaimana seorang Siti berubah menjadi Princess Siti Sarah itu hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Tidak pernah timbul di dalam hati saya keinginan untuk menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Boro-boro menjadi pengikut Kristus ya. Saya berada di seberang. Kalau ada mereka yang menjadi pengikut Kristus, nama Yesus Kristen itu adalah kata-kata yang sangat-sangat saya benci. Itu dulu waktu belum bertobat. Jadi tidak pernah ada niatan bagi saya untuk menjadi orang Kristen. Nah, saya dididik dari keluarga yang sangat taat. Saya berasal dari Kertosono, Jawa Timur. Saya ber-11 bersaudara. Jadi saya nomor 11. Betapa saya ini menjadi anak kesukaan karena anak pertama itu wanita, terus cowok, panjang gitu cowok, lalu saya wanita. Jadinya saya ini di keluarga saya adalah keluarga yang benar-benar disayang, dimanja. Saya nggak boleh kerja di dapur atau pokoknya yang rumah tangga itu enggak. Lalu apa kerjaan saya? Kerjaan saya adalah sekolah. Jadi dari sebelum saya sekolah SD atau TK, saya sudah belajar di pondokan di tempat saya. Lalu waktu SD sorenya juga sekolah madrasah. Lalu SMP juga sorenya tetap sekolah madrasah lagi. Jadi ada tahapannya yang madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Itu dari SD, SMP, SMA. Sampai saya kuliah di perguruan tinggi di negeri di Malang, saya juga masih hidup di pondokan. Jadi itu kehidupan saya, hari-hari saya selalu sekolah 2. Pagi sekolah umum, sorenya sekolah agama. Keluarga saya sangat rindu saya ini menjadi pendakwah istilahnya ya. Maksudnya tukang berdakwah, tukang dakwah, menceritakan agama saya yang dulu gitulah. Itu cita-cita keluarga saya. Ternyata saya memiliki cita-cita yang jauh lebih heboh.
Saya rindu saya itu bisa keliling dunia mengabarkan agama yang saya peluk waktu itu. Nah, karena saya ini orang dari kampung, nggak punya modal banyak, jadinya tujuan saya adalah ke Bali. Kenapa Bali? Karena di Bali lah tempatnya orang-orang bule, orang-orang yang belum berada di agama saya yang dulu. Jadi saya pergi ke Bali, seharusnya saya menjadi guru, saya boleh menjadi pegawai negeri, tetapi itu enggak saya ambil. Nah, kehidupan saya ini dari sekolah IKIP Negeri Malang, dulu namanya IKIP Negeri Malang, sekarang Universitas Negeri Malang kalau nggak salah. Saya ambil jurusan bahasa Inggris karena biar bisa pergi keliling dunia, mengabarkan agama saya yang dulu. Ijazah saya adalah satu-satunya yang pakai jilbab. Yang lain semuanya mau dilepas, tapi saya enggak. Saya enggak mau dilepas, jadi ijazah saya fotonya masih berjilbab. Terus dibilang kalau nanti enggak jadi pegawai negeri bagaimana? Saya bilang enggak apa-apa. Akhirnya saya harus menyertakan surat keterangan tidak keberatan kalau tidak menjadi pegawai negeri karena saya mau tetap berjilbab di dalam ijazah saya. Itu fanatiknya saya di dalam agama saya yang dulu. Akhirnya saya pergi ke Bali juga masih pakaian yang saya yakinin itu adalah hukum saya ke Bali. Saya tidak mau jadi guru, saya mau kerja di travel and tour. Kenapa di sana? Karena saya bisa bertemu dengan orang asing langsung. Jadi selain saya mengantar mereka pergi kemana-mana, di dalam hati saya, tugas saya adalah berdakwah untuk mereka, agar mereka bisa menjadi agama yang saya anut gitu ya. Itu berjalan dari tahun 3 tahunan lah. Jadi saya lulus dari IKIP Malang 93, jadi 3 tahun saya hidup di Bali. Itu bulan Juni, hari Jumat, tahun 1993, cuman saya tanggalnya lupa, itu kayaknya di minggu ketiga. Di situ saya mengalami hal yang benar-benar di luar pemikiran saya. Sepele sebenarnya, awalnya itu sangat sepele, di mana di kos-kosan saya tinggal di Sanur, saya kos berempat sama teman-teman travel, satu kamar, satu sendiri-sendiri, saling berbelakangan gitu. Tiba-tiba saya sudah nyampe di kos, lampunya itu mati. Maghrib ya udahlah masih kelihatan ya remang-remang gitu. Lalu saya berpikir paling sebentar juga nyala gitu. Akhirnya saya nggak pergi beli lilin atau enggak udah males keluar lagi. Saya yakin sebentar lagi nyala. Ternyata itu sampai saya sholat maghrib, sholat isya, nggak nyala-nyala. Lalu saya lapar lah, belum mandi dan sebagainya, tapi bagaimana kok nggak nyala-nyala gitu ya. Akhirnya entah gimana saya itu kok kayak merenung gitu. Merenungnya itu ini gelap sekali. Kalau nanti saya di alam kubur, bagaimana hidup saya? Tiba-tiba saat saya berpikir seperti itu kayak saya ngalamin kayak ngep gitu ya. Apa sih ngep itu? Pokoknya kayak sumpek gitu ya. Lalu saya tahu hukumnya kalau saya nggak sempurna nanti malaikat itu akan gebukin saya namanya siksa kubur. Aduh boro-boro disiksa di kubur ya. Dalam gelap aja udah kayak si gini nyeseknya, apalagi disiksa lagi, disiksa lagi. Aduh kayak gimana, tak gimana padahal saya tuh menjalankan hukum, nggak hanya yang wajib tapi yang sunnah, bahkan yang fardu saya kerjakan, tapi kenapa saat itu saya bisa menyadari bahwasanya amal ibadah saya tidak akan bisa membawa saya melewati Shirathul Mustaqim. Dan semua orang itu tahu sebenarnya. Jadi orang dengan sadar diri nanti akan kejebur dulu, lalu kalau amalnya sudah impas kita akan diangkat lalu pindah ke surga gitu ceritanya. Cuman waktu itu semua nggak masuk akal buat saya. Bagaimana mungkin di sebuah kekekalan kok ada batas waktu? Itu muncul pertanyaan seperti itu.
berarti itu bukan kekekalan. Nanti itu kan dunia kekal, ceritanya kan seperti itu. Tapi kenapa masih ada batasan-batasan? Habis itu saya muncul pertanyaan, banyak sekali pertanyaan muncul sampai saya nggak rasa itu saya sudah melewatin jam 1 malam. Kenapa saya tahu jam? Karena di Bali ini ada bunyi tiang listrik dibunyikan oleh yang namanya pecalang. Jadi jam 1 itu bunyi teng 1 kali. Pokoknya mulainya jam 1 dia akan bunyikan itu. Saya kaget, aduh kok sudah jam 1 malam ini. Saya nggak lagi lapar, nggak lagi gimana. Saya hanya bergumul dengan ketakutan demi ketakutan gimana nanti saya kalau setelah mati. Mulai dari siksa kubur, lalu nanti bagaimana di sana banyaklah pertanyaan seperti itu. Nah, tahun 88 saya itu pernah mainan ayat. Mainan ayat itu sama teman-teman, saya masuk ke sebuah wadah. Jadi bagaimana sih nanti kalau ketemu dengan orang yang lain agama itu kita akan bisa melayani mereka gitulah ya. Nah, di situ ada lembaran-lembaran yang judulnya itu kesombongan Yesus. Lembaran-lembaran itu namanya kesombongan Yesus. Di situ ditulisnya Yesus adalah akulah terang gitu. Perikopnya judulnya kesombongan Yesus. Nomor 1 contohnya ya akulah terang, akulah roti hidup, akulah air hidup. Pokoknya panjang lah cerita-cerita tentang Yesus itu siapa-siapa gitu. Nah, di satu titik ayat yaitu di ayat Yohanes 14 ayat 6, waktu itu saya mainan dibilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Waktu itu tahun 88 itu saya ketawa-ketawa dengan ayat ini. Saya ejek-ejek, pokoknya pakai mainan lah ceritanya. Ternyata namanya firman, biarpun dipakai mainan, dia tetap memiliki nilai. Kuasanya sungguh hebat dan luar biasa. Firman itu tidak pernah gagal. Tahun 88 saya mainan firman itu, tahun 1993 saat saya takut mati, jadi pertanyaan saya muncul pertanyaan macam-macam, itu bunyi teng 2 kali. Jadi saya udah panik karena ini jam berjalan terus, tapi kondisi saya kenapa ini kok seperti ini, sampai mengalami ketakutan, rasanya itu enggak karu-karuan lah badan saya itu, karena otak sama roh sama pokoknya semuanya itu kayak bekerja dengan sekencang-kencangnya. Akhirnya saya itu menyadari bahwa ada suara di dalam hati saya. Saat saya bilang, nanti kalau saya mati gimana ya? Nanti kalau begini gimana ya? Sampai saya tuh berdiam diri, saya nggak mau bertanya lagi karena saya mau memastikan apa ini suara di dalam hati saya. Ternyata suara di dalam hati saya itu adalah suara bahasa Arab. Jadi waktu saya tanya, nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti bagaimana? Ini jawabannya. Azabahu yashu anna hawadorik walhaq walkhayah la yaji'u akad ili al-abi ilab. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saya kaget, kenapa saya ini bertanya, kenapa kok Yesus yang jawab? Yashu itu saya tahu itu Yesus. Biasanya orang bertanya, dapat jawaban itu kan senang ya. Tapi enggak, waktu itu saya marah sekali. Marah saking marahnya itu, aduh semua saya kucel-kucel gitu, saya rambut semuanya. Saya enggak mau mendengar ini, saya enggak mau. Karena apa? Harapan saya bukan itu jawabannya. Harapan saya adalah apalah, pokoknya bukan dari pihaknya orang Kristen yang menjadi jawaban. Ternyata sampai itu bel lagi bunyi lagi 3 kali, sampai saya panik sendiri, kenapa ini muncul. Akhirnya saya penasaran, timbullah pertanyaan, sorry saya bilangnya waktu itu ya, Yesus kamu jangan kurang ajar ya, kenapa kamu pakai bahasa Arab saya?
Ini bahasa suci saya, nggak boleh orang lain make kecuali kami yang punya keyakinan gitu. Nah, pertanyaan itu saya ajukan, pokoknya saya marah lah intinya. Lalu waktu saya tanya, siapa kamu Yesus kok pakai bahasa Arab gitu. Itu kayak ada penjelasan di dalam hati nurani saya. Kalimatullah, firman yang jadi daging. Lalu saya muncul firman yang jadi daging. Kayak apa sih itu firman yang jadi daging? Lagi muncul fi badai kana kalimah wal kalimatu kana indallah kana kalimatullah hawa fi badai kana indallah. Lalu di situ diterangkan firman yang jadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Saya jadinya antara jengkel dengan marah, dengan campur aduk, tapi kok masuk akal juga ya. Firman yang jadi manusia. Berarti Yesus itu firman yang jadi manusia. Itu pertanyaan-pertanyaan saling di satu sisi entah gimana roh saya tuh senang, tetapi jiwa dan daging saya itu marah. Nah di situ terjadi pergumulan sehingga maaf saya harus mual-mual. Saya rasanya perut saya tuh mules, kepala pusing. Pokoknya terjadi peperangan rohani di dalam diri saya sampai lama. Akhirnya saya sampai mendengar bunyi bel itu 4 kali, jadi itu sudah pagi. Akhirnya saya kelelahan, saya bilang, Yesus gini aja deh, aku nggak mau jadi orang Kristen, nggak mungkin. Dan aku juga nggak mau ke gereja, aku juga nggak mau lepas pakaian saya. Tapi aku mau tidur dengan tenang. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya tanya gitu. Jawabannya ini, wa ma hama ta'malawa fa'amalahu min kullah qalakobikum ka'annahu lirabbalalin nas. Whatever you do it heartily as to the Lord, not to man. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di situ entah gimana ya, saya itu kok kayaknya mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Kelegaan yang seolah-olah saya itu terlepas dari segala belenggu yang saya waktu itu nggak tahu belenggu apa. Tapi mendengar itu saya tanya, loh berarti saya nggak harus sholat dengan tata cara saya, dengan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Karena apa? Ini juga menjadi pertanyaan saya waktu saya menganut agama saya lama dulu. Jadi ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab di dalam kehidupan saya waktu itu dan ternyata dijawabnya setelah saya dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Di situ saya kayak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan lama saya. Berarti saya nggak harus dibelenggu oleh waktu. Waktu pagi saya harus sholat subuh, waktu siang harus zuhur, sorenya asar, nanti petang maghrib, nanti malamnya isya. Kalau tambah juga mau sholat sunnah, mau tahajud dan sebagainya. Berarti saya nggak harus dibelenggu oleh waktu. Berarti saya nggak harus dibelenggu oleh cara pakaian saya. Berarti saya nggak dibelenggu oleh banyak-banyak pertanyaan yang tidak saya jawab. Karena kalau mau bertanya nanti saya akan masuk ke namanya hukum, bisa syirik, bisa musyrik. Itu dosanya juga akan membawa kita kepada neraka gitu. Jadi ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena nggak berani bertanya. Akhirnya saya bilang berarti simple juga ya ikut Yesus itu. Tapi aku nggak mau ikut Yesus ya. Jangan aku nggak mau jadi orang Kristen, inget ya. Tapi saya nggak lihat Yesusnya ya. Nggak lihat Yesus. Cuman itu di dalam hati saya. Akhirnya saya bilang oke deh saya mau tidur aja. Terima kasih. Saya cuma bilang gitu. Lalu saya nyari air ke toilet dan belum sampai ke tempat tidur saya sudah kayaknya lelap tidur saya itu sudah mengalami tidur yang nikmat dan terpanjang dan tidak bangun-bangun. Ternyata waktu bangun itu saya sudah pindah hari.
hari itu waktu saya mulai awal itu Jumat malam, karena saya Sabtunya libur. Jadi dipikir tuan rumah saya waktu paginya itu lampu nyala, diketuk-ketuk nggak ada suara, oh mungkin pergi. Jadi dipikirin saya pergi. Akhirnya saya hari Sabtu udah nggak tahu. Hari Sabtu malam-malam saya bangun, tiba-tiba saya bingung ini jam berapa ya, kok saya tidur nggak tahu apa, nggak mimpi apa. Tapi kenapa saya kok rasanya beda? Saya pengen mandi dan entah gimana saya ngalamin yang namanya sukacita. Pengen tertawa tapi nggak tahu apa yang ditertawakan. Pokoknya sukacita itu saya rasakan di dalam. Dan entah gimana saya itu bisa akhirnya ke kamar mandi, lalu menyanyi-nyanyi, yang nggak tahu nyanyi apalah, pokoknya saya sukacita sekali. Dan setelah mandi, tanpa sadar saya memakai pakaian saya yang bagus. Bukan pakaian untuk di rumah, walaupun saya masih pakai kerudung. Lalu saya ngaca, saya tanya apa yang mau saya kerjakan, apa yang terjadi sama saya. Saya kayak kepingin ke gereja. Hah, saya juga nggak percaya, kok saya ngapain saya kepingin ke gereja, saya kan nggak mau ke gereja, nggak mau ikut Yesus, nggak mau jadi orang Kristen, kenapa saya kok pengen ke gereja ya? Tiba-tiba itu keinginan yang tidak ada yang bisa menghalangi. Saya nggak lapar, nggak pengen apa-apa lagi. Lalu saya ke kantor, saya numpang travel, jadi saya kerja di travel, ada bus yang dari kantor saya ke bandara. Saya hanya ingat ada masjid dan sebelahnya itu ada gereja. Jadi saya turun, kalau Bapak Ibu ke Bali, dari bandara nanti akan ketemu patung kuda. Nah di kiri itu ada, di situ ada masjid sama gereja. Kesanalah saya pergi pertama kali. Kenapa? Dari kos saya harus pakai pakaian saya, pakai kerudung dan sebagainya. Lalu saya pergi ke masjid, di bawahnya itu ada toilet, lalu saya sembunyi-sembunyi, saya hanya lepas kerudung saya. Karena apa? Nggak mungkin saya pakai kerudung ke gereja. Jadinya saya lepas di masjid itu, saya pergi ke sebelahnya. Saya nggak tahu itu gereja apa, pokoknya saya masuk aja juga nggak tahu jamnya. Pokoknya sudah ada orang, ya udah saya duduk diem, nggak ada yang iniin apa namanya, juga nggak ada yang nanyain. Tiba-tiba di situ saya nangis, nggak bisa berhenti. Padahal di rumah tertawa-tertawa senang, tapi kok nyampe gereja itu nangis. Di gereja itu nggak ada musik yang drum atau gimana, cuma ada piano, jadi sadu sekali gitu ya. Saya nggak tahu banyak, pokoknya banyak nangisnya aja. Nah setelah selesai gereja, saya kembali ke masjid pakai kerudung lagi, lalu pulang seperti itu. Dan itu pertama kalinya saya ke gereja. Minggu berikutnya juga seperti itu. Akhirnya karena sudah agak pinter, saya ingat-ingat di mana lagi ya ada gereja yang deketan sama masjid, gitulah ceritanya. Jadi ada lagi nanti di Raya Kute, di sana ada, pokoknya ada gereja sama masjid, ke situ saya pergi itu sampai 3 bulanan, sampai bulan Oktober saya seperti itu. Nah itu latar belakang. Jadi apa yang ditulis di Efesus 2 ayat 8 itu ya, saya bacakan di sana. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi iman kepada Yesus ini adalah kasih karunia. Ini mukjizat saya pertama. Kenapa? Saya nggak ada rencana, nggak ada keinginan, nggak ada apapun pengen jadi orang Kristen. Tetapi saya diberkati dengan iman sehingga saya berani bersahadat. Ternyata orang Kristen banyak yang nggak bersahadat. Padahal di Roma 10, 9, 10 ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Apa yang kita percayai dalam hati sehingga kita dibenarkan. Apa yang harus kita akui dalam mulut kita sehingga kita diselamatkan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saya bersahadat, saya bilang Yesus engkau adalah Tuhan. Kalau ada yang keberatan jangan marah ke saya atau kepada YouTube ini.
tapi marahlah kepada Tuhan. Karena bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya. Kenapa? Karena Dia adalah kasih. Jadi siapapun yang namanya manusia termasuk saya, ini adalah objek kasihnya Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi tidak mau Allah itu membinasakan manusia. Siapapun yang namanya manusia, Allah mau tidak binasa. Sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar yang percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih buat karunia iman yang saya dapatkan ini. Nah, karunia iman ini akhirnya saya mau nggak mau harus pamit kepada keluarga karena saya nggak mau sembunyi-sembunyi. Lalu logika saya bilang nanti kalau saya pamit sendiri, saya akan dibunuh sama keluarga saya akan pokoknya ya namanya keluarga yang kecewa itu bagaimana sih ya begitulah. Akhirnya saya itu pakai logika saya seperti ini. Ada teman saya itu baik banget, ada 2 orang. Jadi kami itu punya teman akrab tuh 10 orang, geng gitulah ya. 2 orang ini Kristen. Jadi 2 orang ini setiap mulai tahun 88 itu selalu saya kasih ayat-ayat agar mereka ini percaya kepada keyakinan saya yang dulu. Jadi saya itu pakai folio, zaman dulu nggak ada email, nggak ada WA, jadi pakai surat. Suratnya itu saya tulis sama folio, saya kirimkan surat ini untuk dia itu biar percaya kepada keyakinan saya yang dulu. Nah, yang satu ini merokok dan yang satunya tidak. Jadinya saya itu bisa berpikir lebih baik saya nyari teman saya yang dulu tak mau saya bawa kepada keyakinan saya ini aja deh, yang nggak ngerokok itu yang saya cari gitu. Nah namanya Istio Adi. Akhirnya saya cari dia, ketemu, saya tanya dia, pacarmu yang dulu itu masih nggak ya gitu. Saya tahu pacarnya karena satu ikip sama saya gitu. Dia tanya kenapa gitu, enggak masih enggak kamu pacaran sama dia gitu. Enggak, kenapa? Ya pokoknya udah putus lah gitu. Karena dia kan jurusannya sejarah. Siapa yang mau tak ajak bikin les-lesan? Maksudnya kalau aku bikin les-lesan sejarah, siapa yang mau les sejarah gitu. Terus berarti kamu cocoknya sama saya. Karena saya ini pakai jurusan bahasa Inggris. Jadi nanti kamu bisa bikin les-lesan sama saya di bahasa Inggris gitu. Saya kalau nggak ke gereja, saya nggak lepas jilbab ya. Jadi saya masih pakai jilbab. Dia bilang gini, nggak mungkin, aku sama kamu nggak mungkin gitu. Kenapa? Ya satu, kamu kan teman dari kampung, kami bersebelahan kampung. Terus habis itu kan kita berkeyakinan berbeda gitu. Akhirnya saya kasih tahu semua cerita saya yang terjadi di bulan Juni itu. Dia nggak ngomong sama sekali. Dia cuman diem aja. Ternyata selama tahun 1988 setiap kali dia terima surat dari saya, suratnya itu didoain. Jadi apa yang saya alamin kasih karunia ini juga hasil dari doa syafaat dari teman saya ini yang saya mau bawa ke keyakinan saya. Jadi dia cuma bilang gini, terima kasih Tuhan kau menjawab doa kau. Dia bilang gitu. Nah saya ini kegeerannya saya kira itu dia itu berdoa untuk biar biar punya istri saya gitu loh. Jadi saya kegeeran. Oke berarti kamu ini aja ya hari Agustus nanti kamu diem, aku mau pamit sama keluargaku. 17 Agustus. Karena apa? 17 Agustus kan hari kemerdekaan. Aku sangat dimerdekakan oleh yang namanya Yesus. Aku tidak lagi dibelenggu oleh berbagai macam. Pokoknya aku nanti yang ngomong, kamu diem aja. Kamu nanti ditanya, kamu akan nikah sama saya, kamu bilang aja iya gitu. Padahal dia itu bersyukur karena dia itu doain saya untuk saya terima Yesus.
Dan saya menjadi orang percaya. Tapi saya sudah kegeeran akhirnya ya karena dia orang yang baik, terus nggak punya pacar. Saya bilang gini, nggak usah mikir cinta. Cinta itu bisa dikondisikan. Saya bilang gitu waktu itu. Ya dia mikir aja pokoknya entah gimana akhirnya 17 Agustus dia bawa keluarganya kepada keluarga saya. Nah, disitulah mulai terjadi perang keluarga. Perang keluarga, kenapa? Ya pasti Bapak Ibu tahu ya, mereka pasti tidak merestui saya untuk menjadi Kristen. Lalu hal yang mereka katakan adalah pokoknya warisan nggak dapat, pasti nggak dapat warisan. Udah gitu mayat pun nggak boleh dibawa pulang. Jadi keluarga saya ini punya pemakaman sendiri. Kalau nggak sholat ya nggak boleh dimakamkan di tempat keluarga, pemakaman keluarga saya gitu. Ada masjid, ada rumah, lalu di belakangnya itu ada pemakaman keluarga, bukan di tempat pemakaman umum. Sampai nanti mayat pun nggak boleh bawa pulang. Ya sudahlah. Akhirnya saya nggak panjang lebar, cuman saya mau melakukan firman aja sebagai anak saya tetap hormat taat. Akhirnya 28 Oktober saya bilang sama teman saya ini Istiwadi, saya bilang nih kok kayaknya tanggalnya bagus ya, Sumpah Pemuda. Gimana ya kalau kita nikah aja biar aku itu nanti ngadepin keluarga saya, ngadepin banyak hal untuk Kristen itu aku nggak berat gitu. Ya bilang ya udah nggak apa-apa nikah 28 Oktober. Akhirnya saya kirim surat kepada semua kakak-kakak saya. Nah, akhirnya 28 Oktober hari Kamis pernikahan kami di Bali. Waktu itu kakak saya itu datang. Saya pikir kakak saya itu mau menghantar saya sampai ke dalam, lalu saya bisa sungkem ke mereka gitu ya. Ternyata enggak, mereka punya rencana untuk membawa saya gitulah, membawa saya pergi. Tetapi apa yang mereka lihat, ini mukjizat pertama kali yang kami dapatkan. Kakak saya ini waktu saya mau membawa saya pergi, mereka melihat pas pampres di pintu gereja saya, di kanan kiri. Padahal di situ tidak ada. Jadi saya tahu itu adalah pelayanan malaikat buat saya untuk saya boleh melangsungkan pernikahan di dalam perjanjian darah bersama Tuhan Yesus. Sehingga pernikahan di dalam Kristus boleh terjadi sampai selesai. Dan setelah itu kakak saya menyerah, benar-benar menyerah karena mereka bilang sombong sekali nikahnya aja, ngapain ngundang pas pampres gitu-gitulah intinya, padahal itu enggak ada. Dan setelah perjalanan keluarga saya, namanya saya kan udah bilang ya cinta bisa dikondisikan. Waktu itu saya nggak tahu apakah suami saya mencintai saya 100% apa tidak. Akhirnya Tuhan memberkati kami dengan 2 anak yang luar biasa dan terjadi sesuatu dalam rumah tangga kami. Kami dari nol merantau dari Jawa ke Bali, nggak bawa apa-apa, sampai di Bali berhasil, punya aset banyak dan punya mobil juga banyak. Pokoknya waktu itu Bali masih sepi, kami bisa bikin wisata kartun Indonesia Bali, dulu hanya Joker terus ada kami gitu ya. Nah, di tahun perjalanan 18 tahun perjalanan keluarga, di situ kami boleh diproses lagi, di mana berjatuhan semuanya. Ekonomi itu kayaknya berjatuhan. Secara bisnis suami saya bilang, oh ini karena ada saingan, ada Krisna, ada apalah gitu. Nah, waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan apa yang terjadi di dalam kami ya, kok ekonomi tahu-tahu langsung merosot kayak gitu. Ternyata saya diingatkan firman, orang yang merusak rumah tangganya seperti menangkap angin. Nah, di situ saya tanya sama suami saya, coba diingat apakah setelah kita nikah ada yang merusak rumah tangganya. Nah, merusak rumah tangga di sini bukan hanya cekcok suami istri gitu-gitu ya, tetapi yang dimaksud adalah
perzinahan. Nah, akhirnya suami saya di situ mengaku, ini sudah 18 tahun pernikahan. Jadi dia mengaku, lalu saya bilang, nggak usah panggil pendeta. Mohon maaf para pendeta, bukan saya tidak menghormati, tetapi saya hanya ingat firman, istri penolong bagi suami. Jadi saya katakan sama suami saya, nggak usah panggil pendeta, saya akan layani. Karena saya tahu firman bahwasanya istrilah yang menolong suami. Jadi kalau suami berzina, ya istri harus menolong. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kamu mau nggak tak tolong? Kalau mau ya ini akan gampang, kalau nggak mau ya akan lebih parah lagi. Udah ekonomi jatuh, ada banyak lagi yang berjatuhan nanti gitu. Akhirnya suami saya bilang oke. Akhirnya saya layanin suami saya dari pagi sampai jam 4 sore. Ada 9 wanita yang keluar dari mulutnya dan itu membuat saya mual. Dan keempatnya adalah ada ipar, ada sahabat. Saya cuman bilang sama Roh Kudus, Tuhan, saya tahu saya dimampukan, saya dikuatkan, saya tidak sendiri, roh yang ada pada saya jauh lebih besar dari segala roh yang ada di luar. Akhirnya saya entertain diri saya dan puji Tuhan pemulihan berproses sehingga suami saya juga, saya bilang, kamu belum lahir baru. Dia marah waktu itu, dia bilang, saat kamu masih pakai kerudung aku udah dibaptis. Saya bilang masalahnya bukan dibaptis. Kalau orang udah lahir baru, dia nggak doyan lagi dosa. Dia nggak lagi hidup dipimpin oleh dagingnya. Dia akan hidup dipimpin oleh rohnya. Dan dia nggak akan lagi doyan sama yang namanya perzinahan. Saya bilang gitu. Jadi kamu harus seperti saya pimpin untuk bersahadat. Ngapain pakai sahadat-sahadat gitu? Itu bukan caranya orang Kristen gitu. Ya udah kalau bukan caranya orang Kristen, ini baca di Roma 10:9-10 ini udah dibaca, harus dideklarasikan biar iblis itu tahu kalau kamu itu udah percaya sama Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Akhirnya nurut dan puji Tuhan, semenjak saat itu suami saya benar-benar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi dipimpin oleh kedagingannya. Dan puji nama Tuhan, sekarang ini benar-benar kami suami istri menjadi berkat terutama di dalam pernikahan Kristen. Saya katakan kalau ada orang yang mengalami masalah dalam keluarga datang kepada saya bilang nggak ada perceraian di dalam pernikahan Kristen. Kalau yang lain mau bilang ada perceraian ya silakan, tetapi buat seorang Siti Sarah Kapipah, saya selalu membaca pernikahan Kristen ada labelnya. Labelnya anti perceraian. Kayak botol obat itu anti pecah. Tapi di dalam pernikahan Kristen anti perceraian. Dan puji Tuhan di dalam Kristen mukjizat-mukjizat yang saya alamin mulai dari pernikahan, lalu saat saya melahirkan anak pertama dibilang saya harus operasi, saya bilang enggak, saya enggak mau operasi. Dokternya bilang pinggulnya ibu kecil. Saya bilang ibu saya lebih kecil dari saya dan beliau bisa melahirkan 11 anak. Jadi saya mau pindah saja, saya enggak mau ke dokter, saya mau ke bidan. Karena saya tahu Tuhan akan campur tangan, dokternya marah, ya sudah kalau gitu nggak usah lagi hubungan sama saya. Akhirnya saya pindah ke bidan dan puji Tuhan saya bisa melahirkan normal. Dan saya tahu itu prosesnya memang nggak gampang. Tetapi saat proses mau melahirkan itu saya banyak mengalami Tuhan. Saya boleh menikmati Tuhan, prosesnya itu saya perkatakan firman dan puji-pujian sehingga saya melahirkan dengan normal. Itu mukjizat yang saya alamin juga. Dan sampai sekarang ini pandemi kemarin, suami saya ini bisnisnya adalah supplier hotel. Jadi hotel di Bali tutup. Secara hitung-hitungan, secara logika, kami benar-benar harus pulang kampung, ceritanya gitu ya. Tetapi kami sudah sepakat untuk tidak pulang kampung. Kami sudah terpanggil untuk di Bali, jadi
Kami hanya mempercayai firman, mempercayai janji-janjinya, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Awal pandemi saat suami saya sakit, saya ada panik, ada takut, tetapi Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus itu nyata, walaupun dia roh, tapi dia itu nyata, bisa kita nikmatin. Nah dulu waktu saya belum bertobat, saya itu memang dengar Roh Kudus, ada 10 hari di dalam Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Di situ adalah bagaimana kita mencari Roh Kudus, tetapi jujur saya nggak pernah mendapatkan itu, nggak pernah ngerasain gimana sih Roh Kudus, bagaimana kerjanya saya nggak paham. Tetapi setelah saya di dalam Kristus, saya itu sangat bisa menikmati yang namanya pelayanan Roh Kudus itu benar-benar nyata. Contoh, waktu awal pandemi, saya itu saat suami saya sakit, saya tuh mengalami rasanya takut. Akhirnya saya bilang gini, Roh Kudus, saya mau dihibur, saya mau dikuatkan. Lalu suami saya dengar, aku ini belum mati ya, kok kamu bilang gitu? Aku ini masih sakit tok gitu. Iya, tapi memang itu seringkali dipakai untuk orang yang berduka karena ditinggal mati seseorang gitu, ditinggal meninggal. Tetapi entah gimana kok saya minta dihiburkan, saya minta dikuatkan. Nah, akhirnya seharian itu saya mengalami sukacita. Kayak ada yang menuntun saya itu pergi ke gudang. Di gudang itu saya memuji-muji Tuhan, berbahasa roh, dan akhirnya ternyata tangan saya itu melakukan sesuatu, dan ternyata waktu jadi saat saya ngaca, itu benar-benar saya katakan itu adalah mukjizat buat saya karena Roh Kudus itu nyata. Jadi waktu itu awal pandemi saya dapat ini. Nah, ini mahkota, mudah-mudahan jelas ya. Ini mahkota di awal pandemi saya dapatkan. Dan banyak warna di sana, ada banyak warna, ada banyak bahan, tapi kenapa Tuhan pimpin tangan saya untuk memilih warna-warna ini? Saat saya ngaca di situ dijelaskan, kamu lihat itu warna ungu itu warna kemuliaan. Jadi kamu harus tetap memuliakan Tuhan walaupun pandemi, walaupun apa, dengan apa yang kamu bisa. Satu. Terus di situ apa yang harus kamu ingat, di situ ada warna perak, itu cerita tentang penebusan. Ingat kamu sudah ditebus, harganya udah lunas, dibayar. Jadi kamu adalah putri raja. Kerajaan Allah menjadi bagianmu gitu ya. Warna gold itu juga kerajaan Allah. Di situ saya dilayani oleh Roh Kudus, saya dikuatkan, saya dihiburkan. Lalu ada firman yang muncul, Yesaya 58 ayat 11 waktu itu. Jadi saya dapat mahkota ini oleh pimpinan Roh Kudus. Yesaya 58:11 di situ ini tentang kuasa. Di situ dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Engkau akan diperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Waduh, waktu saya dengar itu saya sangat bersyukur. Oke, pandemi itu kayak kita memasuki masa puasa ya, banyak puasa, kita nggak bisa bepergian, kita nggak bisa makan enak, suami saya juga nggak bisa kerja karena hotelnya tutup. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Akhirnya saya sampaikan kepada suami saya terus renungkan ayat itu dan puji Tuhan. Suami saya waktu itu saya bilang gini, mulai sekarang, bayangkan kamu pengen makan apa. Waktu itu dia bilang gini, karena lagi nggak enak badan kayak gini-gini, saya pengen makannya apa ya, kayak sup, terus ada produk, salah satu produk itu kayak roti, dalamnya ada sup gitu. Ya udah, itu didoain pasti ada gitu. Dan puji Tuhan, ada teman yang dari Singapura itu tahu-tahu telepon, dia bilang, jangan tersinggung ya, kami rindu memberkati gitu. Walaupun nggak banyak, dia bilang gitu, 300 Singapura dolar. Oh itu ternyata ya sekitar 3 jutaan. Aduh itu banyak banget di masa pandemi gini. Disitulah saya melihat Tuhan itu luar biasa. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi
waktu saya belum bertobat, saya suka sekali dengan yang namanya Asmaul Husna. Itu nama-nama Allah saya yang dulu gitu ya. Nah di Kristen, hal pertama yang saya cari adalah saya mau mengenal nama-nama Allah. Jadi kayak Asmaul Husna itu tetap saya punya gitu. Jadi sebelum belajar yang lain, hal pertama yang saya pelajarin adalah nama-nama Allah. Nah, di situ saya sangat bersyukur karena apa? Ternyata di dalam Kristen, nama-nama Allah itu tidak ada yang bertentangan. Nama-nama Allah itu mewakili karakternya semua positif, nggak ada yang negatif. Misalnya dia bilang El Hay, Allah yang hidup. Jehovah Rafa, Kristus penyembuh. Begitu-begitulah pokoknya pasti Bapak Ibu tahu semuanya. Di situ saya sangat-sangat bersyukur diberi karunia iman untuk mengenal Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya tidak lagi mengalami yang namanya kegagalan intelektual, saya bilang. Kenapa? Karena waktu dulu itu saya selalu bingung. Ada pemikiran kayak gini, tapi kalau tanya nanti salah. Kalau nggak ditanyakan itu kayak ganjel gitu ya. Ternyata di dalam Kristen, setelah di dalam terang, satu persatu itu dijawab semuanya. Jadi saya nggak mengalami lagi yang namanya kegagalan intelektual. Kalau di Kristen kan jelas ya dibilang Allah itu roh, kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sangat nyambung. Lalu dengan roh kita bisa berhubungan dengan Allah. Hati nurani adalah suara roh kita. Jadi, oh di situ ya garis benang merahnya gitu. Nah, yang dulu waktu yang lama saya dibilang Allah itu zat. Muncul dong pertanyaan zat. Zat itu kan kalau kita sekolah kan ada gas, cair, dan padat. Lalu mau tanya, pengen tanya, zatnya apa? Zat apa? Pokoknya udah nggak berani tanya lagi, nanti jatuh kepada hukum. Nah, intinya saya sangat bersyukur saya tidak lagi mengalami hal-hal yang membingungkan saya lagi. Saya sangat bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Mudah-mudahan apa yang sudah dipesankan latar belakang, bagaimana saya menerima Yesus, lalu tantangan-tantangan apa yang saya alami setelah menerima Yesus, mukjizat-mukjizatnya apa, mudah-mudahan sudah saya sampaikan dengan lengkap dan saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik ini. Kalau ada yang menerima dan itu bukan menjadi kabar baik, jangan salahkan kami yang ada di sini. Pasti itu errornya ada di hal-hal lain. Mungkin di telinga atau di perjalanan bagaimana kabar ini bisa sampai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Yusuf lagi. Terima kasih. Haleluya. Ya. Luar biasa sekali perjalanan iman daripada Ibu Siti Kopipa, di mana beliau adalah seorang yang tadinya berlatar belakang iman yang berbeda. Dan memang di dalam Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi dialami. Jadi kalau kita sebetulnya mengembalikan kepada iman yang benar itu memang harus dialami. Karena kalau tidak dialami, maka iman itu menjadi pertanyaan. Apakah hanya karena perkataan orang, ataukah hanya perkataan buku? Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, itu sebetulnya yang rugi adalah orang yang beriman kalau dia tidak mengalami. Berarti dia cuma mempercayai apa kata buku atau dia mempercayai apa kata orang. Tetapi di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran iman itu harus dialami. Itulah yang memberi kekuatan yang tidak mungkin bisa dibantah atau tidak mungkin menjadi salah atau tersesat karena kita mengalami, ya. Jadi kalau kita mengalami, orang lain mau bilang apa saja, itu tidak penting. Karena kita mengalami langsung.
Jadi Ibu Siti mengalami secara langsung bagaimana beliau boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh mendengarkan suara Tuhan, dan meneguhkan apa yang tadinya beliau tidak percaya, tapi diteguhkan oleh apa yang dialami. Ya, kalau kita bilang kita lagi makan, ya kita harus mengalami. Kalau kita bilang Tuhan itu baik, kita harus alami. Kalau kita bilang Tuhan itu maha kuasa, ya harus dialami. Kalau cuma kata buku, waduh, itu sayang, itu rugi sekali kalau kita cuma berdasarkan apa kata buku, tapi kita tidak mengalami. Nah, luar biasa. Jadi apa yang dibagikan oleh Ibu Siti, saya percaya menjadi berkat yang luar biasa bagi orang yang mau mendengarkan dengan terbuka, dengan pikiran yang luas, dengan pikiran yang mau terbuka, maka dia akan menerima kebaikan Tuhan. Tetapi kalau misalnya Anda tidak mau menerima atau mungkin Anda menolak atau mungkin menganggap kesaksian ini adalah sesuatu yang mengganggu pikiranmu, maka salahnya bukan di kami, seperti yang disampaikan Ibu Siti tadi. Itu ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Karena apa yang disampaikan itu sudah sangat jelas, ya. Tidak ada hal-hal yang berupa rahasia, tidak ada hal-hal yang berupa harus ditafsir, ya. Semuanya sudah jelas sekali. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang berkuasa dan dia tidak pernah gagal, mujizat-mujizatnya juga nyata, dan saya berdoa kiranya teman-teman yang mendengarkan bisa mengalami hal yang sama, ya. Teman-teman, ayo kita berlomba-lomba untuk bagi Anda yang belum berjumpa dengan Tuhan atau Anda belum mengenal Tuhan Yesus atau Anda yang masih di persimpangan sedang mencari siapa Tuhan yang menciptakan hidupku. Nah, saya berdoa ya supaya kasih karunia Tuhan turun dan menjamah hidupmu. Jadi keselamatan itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi itu Efesus 2 ya, bahwa kita diselamatkan itu oleh kasih karunia Tuhan. Bukan amal, bukan perbuatan kita. Banyak orang terjebak dengan intimidasi setan yang mengatakan, "Oh, kita bisa beramal." Nggak bisa, teman-teman, ya. Alkitab menegaskan dengan jelas manusia tidak bisa beramal. Beramal kalau secara untuk ukuran manusia boleh, tapi untuk ukuran kebenaran, manusia tidak bisa beramal. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jelas-jelas di Taman Eden, Tuhan sudah berfirman, sudah memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan penjelasan. Tuhan itu adalah guru yang paling terbaik di dalam seluruh kehidupan manusia. Tuhan sudah mengajar, jangan kamu makan buah itu. Tapi manusia sudah diajar saja masih nggak paham, masih nggak mengerti, masih melanggar. Jadi tabiat daging manusia itu sangat jahat, ya. Karena manusia itu lebih condong hatinya untuk menerima iblis daripada menerima Tuhan di dalam hidupnya. Mereka, Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang kudus, yang belum kenal dosa pada waktu itu, mereka saja punya hati lebih condong, lebih percaya kepada iblis. Nah, bagaimana mungkin orang yang artinya sudah tersesat bisa berbuat baik, bisa berbuat amal? Tidak mungkin. Itu hanya porsi manusia. Itu hanya anggapan atau persepsi manusia. Tapi sesungguhnya manusia, sedangkan sudah diajar saja manusia tidak bisa mengerti. Sedangkan sudah diajar saja manusia masih tersesat. Apalagi manusia mau mengandalkan dirinya bisa berbuat amal, terus kemudian ditawarkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh amalku, mana surgamu? Nah, oleh sebab itu teman-teman, jangan sampai kita tersesat. Ingat, iman itu masing-masing. Tidak grup, tidak bersama-sama. Tapi iman itu masing-masing. Kalau tidak percaya, kita ketemu Tuhan tidak ajak-ajak ya. Tidak ada kakak ajak adiknya, atau papa ajak anaknya, atau istri ajak suaminya, tidak ada. Masing-masing
siap untuk mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi berhati-hatilah dan carilah kebenaran itu sampai kebenaran itu masuk di dalam hidupmu dan terimalah, karena hanya itu yang bisa membawa kita ke surga. Dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengarkan baik-baik teman, tidak ada seorang pun. Nah, saya percaya semua yang menyaksikan ini adalah kategori orang. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Kalau Anda mau membantah, silakan Anda bantah firman. Nanti di hari kemudian Anda akan menyesal, ya. Anda kalau mau membantah, Anda bukan membantah saya, itu firman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Nah, saya percaya sekali lagi semua yang menyaksikan ini adalah terkategori sebagai orang. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Di bawah kolong langit loh, ya. Saya percaya semua yang menyaksikan acara ini, kita semua masih tinggal di bawah kolong langit. Belum ada kan yang di atas langit kan? Nah, jangan sampai terlambat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bu Siti Kopipa, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Dan saya percaya banyak orang yang diberkati. Saya pun sebagai hamba Tuhan diberkati. Dan itu semakin menguatkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain dan hanya Dia yang bisa menjadi juru selamat yang bisa membawa kita ke surga. Doa saya buat Ibu, semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa, semakin kuat ya di hari-hari yang berlalu begitu cepat. Ibu, saya doakan terus menjadi berkat bagi banyak orang ya. Teman-teman juga yang menyaksikan acara ini, sekali lagi saya doakan supaya kasih karunia Tuhan menjamah kehidupanmu. Sama dengan Ibu Siti tadi, setiap kali suaminya, calon suaminya waktu itu terima surat, ya, dia doakan. Ternyata kuasa doa itu besar, ya. Saya doakan Anda mengalami kasih karunia Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan.